Bro, udah akhir tahun nih bro, kita mau bikin episode spesial kan bro? Iya ya, semoga tahun lagi ya. Hmm, Apa bikin ini aja kayak YouTuber yang lain tuh, bikin apa? YouTube Rewind. itu rewind. Ah. Kita akan mau di rewind. Nah. Halo sobat Wara semua, selamat datang di RS Cepat Waras. Nah, di episode spesial ini kita mau ngebahas apa nih bro? Ya kayak tadi di awal ya, kita mau bikin YouTube Rewind. Tapi ya edukasi kesehatan setahun terakhir ini sangat terganggu sekali dengan banyaknya hoax sebenarnya. Iya. Dan hoaxnya spesifiknya tentang COVID ya. Paling gerasnya, paling viralnya, dan paling bikin kacau balau masyarakatnya tentu tentang itu. Jadi di episode spesial akhir tahun ini saya memutuskan gimana kalau kita pilih aja top 5 hoax terfavorit, termenjengkelkan, yang ya dengan banyak pertimbangan lah ya, langsung check it out. Oke, hoax nomor 5 apa nih? Yang Hoax COVID itu banyak banget gitu ya. Cuman kayaknya kalau disuruh masukin ke nomor 5 kayak tentang tes-tesnya ya. Kan banyak banget tuh, mulai dari orang takut dites karena nanti pasti hasilnya COVID. Ngandelin tes kalau misalnya antigen negatif udah pasti bukan COVID, jadinya bebas ya kan gitu ya. Tapi kalau mau dipilih salah satu gitu ya dari semua hoax tentang tes itu yang mengganggu ya, at least berdampak ke pasien-pasien saya juga gitu, dokter udah bilang sembuh nih ya. nah, tapi ada kewajiban dari kantor, dari perusahaan tempat bekerja, atau mungkin keluarganya sendiri gitu ya, dia mau keluar dari tempat isolasi, dari RT 5 atau RT RW lingkungan gitu ya, masih positif nih, nggak boleh pulang ya kan? Iya, betul. Bahkan dokter bilang udah nggak perlu dirawat, tapi karena belum negatif nggak mau pulang pasiennya. Wah, itu kacau balau tuh, apalagi ketika lagi gelombang kemarin tuh ya, lagi gelombang di mana banyak pasien butuh dapat pertolongan segera. Jadi kalau ada pasien-pasien yang secara fisik klinis gitu udah tidak memenuhi indikasi rawat tapi hasilnya masih positif dan dia tetap maksa dirawat, ya repot tuh. Iya, yang berikutnya nggak kebagian. Iya, tapi di satu sisi susah juga sih, kasihan juga kalau misalnya dia tidak diterima untuk balik isolasi di rumah karena hasilnya masih positif gitu kan, lanjut isolasi mandiri. Ada beberapa yang mengeluhkan seperti itu ya. Ini sempat mengganggu. Nah, ya, sempat mengganggu. Tapi kenapa saya taruh dia di ranking 5 dari top 5 kita? Karena mengganggunya ya cuman ada periode tertentu aja. Jadi apa yang berikutnya yang lebih heboh lagi gitu? Lebih heboh lagi dari tes itu. Ini salah satu yang masih bertahan sampai sekarang ya, yaitu soal teori konspirasi. Setiap kali ada varian baru keluar. Contohnya sekarang nih. Iya. Kalau yang paling keren sih sekarang ya, habis Delta kan Omicron tuh. Itu ada, aku sempat dapat yang hebohnya itu huruf-hurufnya ditukar-tukar bro. Delta sama Omicron. Di hurufnya ditukar-tukar terus bisa jadi media kontrol. Kreatif banget itu. Tinggal kayak kesannya itu adalah akal-akalan ini. Waduh, gila juga ya. Sumpah itu kreatif. Iya. Tapi memang hoax tentang varian adalah bagian dari bisnis COVID ini memang menghambat penanganan pandemi sih. Ya sangat menghambat. Karena ya orang jadi masa bodoh. Nah, kesannya kayak ntar juga bakal keluar lagi varian namanya apalah gitu ya. Itu kan hanya konspirasi aja supaya supaya bisnis jalan terus, supaya efisien ya kita sudah pernah buat juga ya tentang Omicron dan teori konspirasi ya, silakan teman-teman juga lihat. Dan saya tidak menyangkal pasti akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan situasi pandemi yang belum kelar ini. Itu jelas lah, ada lah ya kan, itu mah lumrah dalam bidang apapun ya nggak sih, ada sesuatu yang memanfaatkan. BTS lagi ini McD bikin itu kan pakai sampai laku, itu bisnis ya kan, pasti deh, semua pasti. Cuman masalahnya ya kita harus bicara fakta dong, bicara fakta. Kalau dari ilmu sainsnya kan yang namanya virus apapun, selama dia masih berkembang biak ya, masih terjadi penularan di masyarakat, apalagi dalam jumlah yang semasif COVID begini, chance mutasinya kan pasti sangat tinggi. Iya. Ya, virus apapun loh, virus apapun. Ya, contoh misalnya influenza deh, yang memang tiap tahun tuh pasti mutasi gitu ya. Nah, cuman kenapa nggak terlalu saya bawa COVID ya, karena influenza udah dianggap kayak penyakit biasa gitu ya. Dan karena dia mutasi tiap tahun, vaksinnya tuh ya tiap tahun ganti. Ya, kita harus vaksin influenza perbaharui tiap tahun karena tahun ini sama tahun berikutnya itu mungkin strainnya, varian yang disuntikin vaksinnya beda gitu. Memang begitu ya, saya nggak tahu COVID nanti akan mirip kayak influenza, harus vaksin tiap tahun ngikutin varian yang lagi umum apa enggak gitu ya, bisa saja itu salah satu kemungkinan. Nah cuman ya itu fakta yang kita nggak boleh overlook.
supaya dia nggak mutasi lagi, penularan harus stop. Makanya kalau misalnya orang dengar, aduh ada varian baru lagi, berarti penularan masih banyak terjadi. Berarti masih banyak yang masa bodoh, masih banyak yang protokol kesehatan yang nggak jalan. Ya kita lah sebenarnya yang menjadi penyebab munculnya varian-varian baru. Ya karena kita masih kasih kesempatan. Iya, kita kasih kesempatan terus. Itu fakta yang nggak bisa dipungkiri. Secara natural pasti akan terjadi selama masih ada penularan. Perkara ada yang bilang, nanti varian baru dibuat, ya bisa aja. Kalau mau mikir gitu kan bisa aja ya. Nah intinya kan ya andai kata teori-teori konspirasi itu benar, misalnya ada yang buat gitu ya. Jadi selain natural mutation yang memang terjadi sendirinya karena penularan, terus ditambah lagi ada yang bikin nambahin varian baru, andai kata benar terus mau apa? Benar nggak? Ya justru sebenarnya kayak saya nih dokter yang berhadapan langsung nanganin pasien yang melihat penderitaan pasien, kita udah akan menjadi pihak yang paling marah kalau kayak benar ini virus dibuat dan sengaja dilama-lamain pandeminya. Kita udah makan korban dari tenaga kesehatan berapa banyak, termasuk orang-orang yang saya kenal juga, gitu ya. Keluarga juga ada yang udah terdampak. Ya kesel, marah, denial silahkan, tapi jangan lama-lama, gitu ya. Karena nanti baliknya adalah ya what can we do gitu loh. Kita juga nggak tahu yang buat siapa, andai kata bener gitu ya. Terus kita nggak bisa ngapa-ngapain juga, ya kan? Ya kita ini apa sih ya? Intinya kan kita kan want to survive, bener nggak? Ya mendingan kita fokus sama Iya, supaya gimana caranya kita sehat, jangan sampai kena gitu. Karena the virus is real, virusnya benar ada. Bisa memberikan dampak kesehatan sampai fatal, bisa. Itu udah jelas, gitu ya. Jadi sekarang gimana pun asal muasalnya virus, apakah ada yang buat atau enggak, ya kita bisa apa? Intinya gimana caranya kita survive. Kita jangan sampai kena ya, karena kalau kena meskipun selamat pun bisa long covid, mengganggu kualitas hidup, sudah banyak kita bahas gitu ya. Karena kita harus lindungi keluarga kita dan kita harus jaga empati ya, jangan sampai kita jadi media untuk menularkan si virus lagi ke orang lain, mutasi lagi nanti karena penularan jalan terus. Oke, kalau yang lebih mengganggu lagi dari hoax itu apa, Dok? Ya vaksin. Oh iya, vaksin banyak banget. Hoax vaksin ini, wah luar biasa sekali sih. Mulai dari microchip, terus apa namanya? Aneh ya, vaksin pakai aneh ya, cairan gitu bisa ada chipnya tuh. Iya, katanya habis divaksin di tempat itu bisa nempel gitu, ditaruh logam. Oh iya itu sempet. Kayak gitu. Nggak bisa ketawa aja sih. Gitu ya, tapi mungkin yang kreatif. Ya kreatif, tapi masalahnya menghambat ya, Yeah. Dan saya selalu berpikir ya bahwa orang-orang yang membuat hoax tentang vaksin ini tidak mau orang-orang itu terlindungi dari COVID. Justru jahat sekali sih sebenarnya. Ya. Vaksin ini kan membuat kekebalan ya supaya kita punya antibodi. Supaya apa? Andai kata terkena, ya dia kayak penyakit biasa aja, tidak membahayakan, kita tidak dirawat, kita tidak sampai meninggal gitu ya. Meskipun tidak ada jaminan 100% loh, tidak ada yang 100% kalau menyangkut sistem kekebalan tubuh manusia gitu ya, balik ke orang masing-masing juga. Tapi bisa dilihat semenjak vaksinasi digencarkan, berapa banyak yang dirawat di rumah sakit, berapa banyak yang meninggal. Di tempat saya sendiri, yang saya bisa ngomong fakta itu udah berapa bulan nggak ada kasus dirawat COVID ya. Mantap. Iya, dan itu pasti karena vaksinasi digencarkan, salah satu faktornya. Yang kena pasti tetap ada, ya kan laporan nasionalnya tetap ada. Ya tapi berapa yang dirawat, berapa yang meninggal? Kayak Omicron sekarang lagi di luar negeri lagi banyak kan, gitu ya. Yang meninggal ada, yang udah makin banyak. Tapi lihat rasio meninggalnya 0,0 sekian persen, kecil. Oh, nggak 3% atau 4% lagi, dulu awal kan 3-4% tuh. Enggak. Awal-awal COVID. Kecil. Belum Omicron lagi, masih varian awal. Betul ya, kecil. Tapi yang kecil ini bukan berarti kita sepelekan ya, dalam arti kata kita nggak tahu dia sifatnya, ini kan namanya juga masih baru ya. Tapi kita berharap ya, yang mudah-mudahan kayak begitu gitu loh. Kita bisa hidup berdampingan dengan si COVID ini. Secara manusia nggak bisa kompak. Kalau semua satu dunia kompak, prokes ya, karantina, lockdown gitu misalnya 3 bulan aja gitu ya, lenyap virus ya, karena nggak ada penularan lagi. Tapi kan nggak bisa, masih banyak yang kemakan hoax juga. Jadi ya begitulah, ini tentang vaksin akan sangat menghambat penanganan pandemi. Nah, dan yang berbahaya adalah hoax tentang kalau punya comorbid bahaya divaksin. Waduh, ini banyak banget pasien saya yang udah usia lanjut, yang punya diabetes, darah tinggi, pernah stroke, ada gangguan ginjal, pada nggak mau divaksin semua. Karena ya banyak, nggak 1-2 ya, pada bilang tuh kata orang kalau divaksin punya diabetes bahaya segala macam. Wah, padahal ya edukator COVID dari Kementerian Kesehatan udah banyak gitu kan ya. Jadi udah bikin kan, udah panduannya udah jelas gitu loh. Udah ya, dan sedihnya kan mereka yang dengan comorbid ini kan justru yang rentan
yang rentan kalau sampai kena COVID, justru nomor satu prioritasnya untuk segera dapat perlindungan dari vaksin, ya kan. Dan sekarang karena seiring berjalannya waktu pemantauan itu vaksin terbukti aman, syarat untuk vaksin itu makin dilonggarkan. Mau komorbidnya apapun, selama kondisi fisik sehat, gitu ya, atau komorbidnya terkontrol boleh vaksin, ya kan. Pasien, ya contoh lah orang tua saya ya punya diabetes, darah tinggi, pernah ada gangguan irama jantung, masih gemuk lagi, obesitas kan komorbid juga kan, nah ya vaksin dipakai aja. Untung kena COVID-nya setelah vaksin. Kalau nggak saya nggak bisa ngebayangin gimana jadinya dengan komorbid sebanyak itu kena COVID ya. Jadi vaksin cepat yang punya komorbid ya. Kalau ragu minta surat layak vaksin dari dokternya. Nomor 2 saya mau taruh tentang hoax pengobatan. Oh itu dari awal kayaknya. Dan nanti akan, dan setelah ini akan keluar lagi. Pasti ya. Itu udah diprediksi. Mulai dari yang tradisional ya, atau bahkan bukan kimiawi gitu ya. Treatment apa, teknik apa gitu ya. Ya kalau mati COVID kan pernah juga itu kan buat nakal segala macam. Sampai tempat ada yang jual gitu. Nah iya gitu ya. Terus susu beruang yang sampai diserbu, kayu putih ya, hidup uap pakai kayu putih, uap air mendidih gitu ya, uap air mendidih juga ada tuh. Iya gitu ya. Katanya bisa mati kalau kena uap panasnya gitu. Oke. Iya, dan secara ilmiah tidak terbukti ya, gitu kan. Dan ya ada aja tuh selalu keluar yang baru-baru sampai tentang obat medis ya. Obat medis yang belum lama ini kan, yang dulu pernah kita bahas itu steroid tuh, dexamethasone ya, yang sampai disimpan orang ketika lagi gelombang, itu kan padahal bahaya kalau dikasih. Setiap kali obat itu selalu obat yang disebut yang booming tuh langsung tiba hilang dari pasaran, itu tiba harganya tuh jadi mahal banget. Iya. Disitulah konspirasi bisnis sebenarnya. Gitu ya, makanya justru yang bikin hoax inilah yang memanfaatkan kelemahan masyarakat dan akhirnya menjadi bisnis dari situ. Ya padahal kan nggak benar. Dokter aja nggak merekomendasiin gitu ya. Ntar gue bikin hoax baru kali ya. Jadi misalnya mungkin gue kan fotografer ya, tukang. Jadi kalau misalnya di foto pakai bleach dari Nidala, sembuh COVID-nya. Gue bikin COVID itu laku kali jasa foto. Iya, tapi yang punya penyakit epilepsi kejam kena bleach dari Anda. Sampai yang terakhir ini ivermectin. Wah, itu apa kabar tuh ivermectin tuh? Terakhir sih ngikutin kayaknya belum ada update baru ya, dan WHO kesimpulannya masih dipergunakan dalam ranah penelitian. Gitu ya, karena studi-studinya tuh sebenarnya banyak dari luar negeri gitu, tapi ada yang bilang baik, ada yang bilang nggak baik gitu. Jadi kayak belum cukup kuat gitu untuk benar-benar direkomendasikan. Dan pengalaman pribadi ya, saya pun udah pernah pakai ke pasien-pasien dengan persetujuan mereka gitu ya. Saya udah kasih tahu benefit versus risk-nya. Kayaknya sih emang nggak terlalu ngefek. Nggak terlalu ngefek gitu, ya. Dan sekarang juga hilang sendiri kan kayaknya. Ya udah turun. Tapi nanti pasti ada lagi ketika nanti ada obat apa gitu tinggal disebut gitu kan. Sebelum ivermectin juga ada tuh yang obat malaria ya, chloroquine. Akhirnya ditarik kan karena tidak ada manfaatnya, tapi malah bisa bikin gangguan irama jantung karena dikombinasi sama azitromycin, levofloxacin segala macam. Wah, ya. Jadi jangan langsung terlalu hype terus nimbun deh gitu. Maksudnya kompetensi untuk mengobati gitu ya, melihat hasil penelitian segala macam itu ya di kita praktisi medis gitu ya. Nggak mungkin kita menganjurkan sesuatu yang benefitnya belum terlalu jelas tapi risknya tinggi gitu ya. Janganlah ya, percayakan aja sama kita gitu. Kita juga harus hati-hati banget ya, dan ya kedepannya bakal ada lagi sih. Nggak tahu nanti obat apa ya, soalnya kita kan, saya suka ya kayak kesannya kayak dari instan obat dewa. Kita misalnya mungkin minum es teh manis tiba-tiba bisa nyembuhin COVID kan, rasanya kayak kalau bisa ketemu kayak solusi kayak trik instan gitu loh ketemu. Ya, karena orang beranggapan kalau udah ada obatnya, gue nggak usah pakai masker lagi. Benar nggak? Iya sih. Misalnya nih udah ada obat mujarab, kita semua mendambakan ya obat mujarab. Udah ada nih COVID varian apapun mati pakai itu ya kan. Ada gejala nih, misalnya batuk, pilek, demam gitu kan, tes swab positif. Oh tapi baru gejala ringan, baru awal, antem pakai obat sembuh. Ngapain gue mesti takut lagi sama COVID? Bener nggak? Ya, cuman kan sampai saat ini masalahnya belum ada yang sampai kayak begitu dan masih bisa menimbulkan kematian. Jadi prevention, pencegahan adalah utama. Dan pencegahannya apa? Ya ini yang kalian semua nggak suka nih. Nih. Nah, ya kerjain, jangan diomongin doang ya. Kerjanya juga jangan. Ini sudah terbukti kalau ini ya. Iya.
gitu ya. ya. Ini udah nggak belum pernah kena ya dok ya? Selama dari awal. Amin, jangan sampai ya nggak mau sakit beneran deh ya. Iya. Paling penting jangan sakit ya. Iya. Jangan sampai sakit. Seringan apapun tetap sakit, nggak enak. Ya, apalagi COVID, ingat isolasinya loh, nggak bisa kerja 14 hari minimal. Terus apa nih bro, ya hoax yang paling top one terakhir ya. Ini sebenarnya sangat subjektif ya. Mungkin karena saya dokter, saya paling kesel kalau yang bikin hoax itu dokter. Jadi adalah hoax dari dokter. Hoax COVID yang dibikin oleh dokter gitu. Waduh. Sampai ada pengikutnya, ya kan? Ini dokter apa? Ini apa pemimpin sekte? Sampai ada pengikut. Iya gitu, karena isi hoax dari beliau ya, saya nggak perlu sebut namanya lah ya, pasti kalau kita sebut isi hoaxnya ya kalian pada tahu. Beliau ini sempat sempat terkenal ya in a not good way gitu ya. Bilang bahwa yang bikin pasien COVID meninggal itu bukan virusnya, tapi adalah interaksi dari obat-obat yang diberikan dokter pada pasien-pasien COVID. Waduh kan, aduh lemes lah ya. Ada teman sejawat yang ngomong kayak begitu ya. Ini sampai kayak ditancap dari belakang nggak sih? Kenapa? Ditancap. Kalau saya sih bukan merasa ditancap ya, sempat mikir ini orang kok bisa jadi dokter. Mohon maaf ya, bukan bermaksud menyinggung loh, tapi benar ya itu. Aduh, tidak selayaknya lah buat pernyataan seperti itu ya gitu ya. Apalagi memang tidak based on science gitu ya. Itu dari logika false fallacy-nya beliau gitu. Saya nggak ngerti. Makanya memang pandemi ini sangat memberikan dampak sekali ya. Nggak cuma ke masyarakat tapi ke dokter. Ke dokter ya. Dokter itu di masa pandemi ini ya saya sendiri juga merasakan gitu ya. Stresnya luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya harus menghadapi gelombang COVID kayak waktu yang Delta kemarin, aduh saya juga nggak ngerti deh ya. Dari sisi mental saya apakah sanggup untuk bisa kayak kemarin lagi. Mudah-mudahan enggak deh, amit-amit, apapun variannya nanti muncul kalau saya masih ada gitu ya. Jangan sampai kayak Delta kemarin itu sangat-sangat stressful hari-harinya gitu ya. Jadi saya bisa mengerti kalau sampai ada dokter yang stres sampai kayak begitu. Itu kan kesannya pernyataannya adalah untuk membuat pikiran beliau tenang mungkin ya. Tapi kan efeknya kalau dikeluarin di kan berusaha berpikir positif bro. Ingat bro, nggak boleh macam-macam tadi hidup. Kan yang penting sopan ya. Aduh, ngaco. Udah ya, jadi intinya ya buat saya kalau sampai seorang dokter di era pandemi ini bukan mengedukasi yang benar, malah dia ikut-ikutan menggiring opini masyarakat untuk mempercayai hal yang tidak baik dan malah justru membahayakan, mengentengkan virus ini gitu ya, atau malah menganjurkan terapi yang nggak benar ya. Oh ini beliau ini juga sempat menganjurkan tuh minum vitamin C 1 gram per jam, bukan per hari. Setiap jam Pak. Buset. Dan ini dengar ya, udah makan korban. Oh. Ya, ada yang sampai lambungnya sakit banget, mau muntah hebat masuk UGD gara-gara dalam 3 jam tuh tiap jam tuh dia 1 gram. Kok kan? Jadi ya kalau menurut saya sih ini masuk top 1-nya saya sih. Oh ya. Hoax yang bikin dokter. Karena bikin dokter. Iya. Karena ya dokter itu kan dipercaya orang gitu kan. Dan kenapa ini booming banget ketika saat itu adalah karena orang pengen ada dokter yang kesannya kayak menyuarakan kebenaran, tanda kutip ya, ngerti kan maksudnya kan? Yeah. Jadi orang-orang pengen nih COVID tuh memang sebenarnya hanya akal-akalan aja, nggak ada bullshit teori segala macam, nggak ada lah, kita nggak perlu takut. Orang mencari kebenaran, tapi kan semua dokter rata-rata enggak, ini serius loh, ya banyak yang meninggal segala macam, orang nggak mau ditakut-takuti ya. Kita bukan nakut-nakutin, enggak, kita hanya memberitahukan fakta saja supaya masyarakat lakukan upaya pencegahan supaya jangan sakit, jangan sampai dirawat, jangan sampai meninggal, amit-amit. Jadi ketika ada seorang dokter yang mengikuti maunya harapan masyarakat gitu ya, dan mengeluarkan ide fantastis gitu ya bahwa COVID meninggalnya itu bukan dari virusnya, waduh langsung sekte Pak. Banyak pengikutnya. Iya ya, tapi ya mudah-mudahan beliau sudah lebih ini ya, waras ya. Mungkin harus dibawa ke dokter Helom kali ya. Kita suruh konsultasi sama dokter Helom biar cepat waras. Ya kita harus bersyukur pandemi kita seolah-olah saat ini ya. Mudah-mudahan seterusnya bisa ya flat aja lah curve-nya kayak sekarang ya. Tapi ingat ini Omicron udah mulai ada transmisi lokal ya. Saya belum lama dengar berita, jadi katanya sudah ada penularan dari yang di kita ke orang lain
Gitu. Jadi kita sudah masuk ke kategori negara terjangkit ini ya, bukan kedatangan Omicron aja. Hati-hati ya, soalnya negara lain lagi spike-nya tinggi banget. Andai kata kasus Omicron meningkat dan meskipun tidak ada kasus kematian misalnya rendah, tapi kalau terlalu banyak yang sakit sekaligus, tentu akan mengganggu tatanan, berbagai macam tatanan ya, ekonomi, pekerjaan, karena mesti isolasi lagi segala macam gitu ya. Belum lagi kalau terlalu banyak nanti obat bisa habis, yang mestinya udah jadi gejala berat malah bisa jadi gejala berat. Itu yang kita nggak mau. Jadi tetap jangan kena ya. Protokol kesehatannya tolong teman-teman kuatkan ya. Mari di 2022 kita sudah berganti pola pikir ya. Jangan udah 2 tahun ini udahlah ya. Kalau yang masih belum percaya, yang masih protokol kesehatan nggak benar, ya tolonglah di 2022 udah kita biasakan aja. Jadi biar nanti kita hidup berdampingannya nih suatu saat ya, mudah-mudahan juga udah terbiasa gitu ya, biasa. Demi kesehatan diri sendiri dan keluarga yang kita cintai. Gitu aja sih ya, kayaknya spesial episode yang agak panjang ngalor ngidul ini. Ya, kalau teman-teman suka sama konten kita yang kali ini, jangan lupa untuk dikasih like, share, dan juga di subscribe di channel RS Cepat Waras. Ya, dan nantikan perubahan-perubahan di tahun 2022 ya, mudah-mudahan ya. Oke, saya Dr. Aldo undur diri. Ya, William, bye-bye. Sampai ketemu di tahun 2022. Salam sehat, salam waras. Bye. Pasien berikutnya.